Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tekstur pada bahan ataupun produk pangan. Jadi sama seperti parameter lainnya seperti viskositas dan warna, tekstur ini juga merupakan salah satu sifat penting dan penting dalam pengukuran kualitas pangan. Nah, masing-masing bahan atau produk pangan ini memiliki tekstur yang berbeda-beda. Misalkan kalau margarin ada yang misal kita menyebutnya tingkat kelembutannya seperti apa. Kemudian untuk permen cuy kita menyebutnya tekstur chewiness-nya seperti apa. Lalu untuk biskuit atau untuk cookies kita mengukur tingkat kekerasannya seperti apa, itu termasuk dalam parameter tekstur. Parameter tekstur ini banyak sekali, nanti kita pelajari sekaligus melihat video tentang alat pengukurannya. Jadi untuk evaluasi tekstur ini ada dua jenis. Yang pertama itu menggunakan sensoris, yaitu menggunakan panelis atau orang lain untuk menilai tekstur bahan atau produk pangan. Dan yang kedua menggunakan instrumen atau alat. Kalau menggunakan sensoris ini, uji sensoris ini kita menggunakan beberapa orang, lalu misalnya kita meminta bantuan kepada orang-orang tersebut untuk melakukan penilaian terhadap produk yang kita ujikan. Misal untuk biskuit nanti para panelis tersebut akan menilai apakah tekstur biskuit itu keras atau tidak, renyah atau tidak, dan sebagainya. Kalau menggunakan instrumen atau alat, semuanya akan terukur dalam bentuk angka. Jadi tingkat kekerasannya berapa, tingkat chewiness-nya berapa, tingkat kekompakannya berapa, dan sebagainya. Nah, ini karakteristik dari tekstur pangan ya. Jadi pengukurannya dengan massa, jarak, serta waktu, dan tekstur itu dirasakan utamanya dengan feeling sentuhan, misalnya dengan mulut dan tangan. Ini kalau kita mengukur tekstur dengan menggunakan panelis atau orang. Dan tekstur ini juga termasuk di bawah subheading rheologi yang kemarin telah kita pelajari. Ini alat ukur yang pertama menggunakan penetrometer. Ini prinsipnya mengukur tingkat kelunakan pangan. Jadi yang kita nilai itu produk pangan tersebut keras atau tidak, lunak atau tidak, menggunakan alat penetrometer ini. Kemudian ini dasarnya mengukur kedalaman dan waktu jarum untuk menembus produk. Misalkan jarum itu menembus dodol, pasti kedalamannya akan beda dengan jarum itu menembus biskuit yang keras. Dan ini ada rumusnya seperti ini. Ini alat ukurnya. Dan waktu ini tentang waktu sampai si jarum itu menusuk sampai ke tengah produk pangan. Ini beberapa jenis penetrometer. Yang sebelah kanan itu adalah gambar frit penetrometer, jadi penetrometer yang khusus untuk mengukur tekstur buah. Caranya dengan kita tusukkan ke buahnya. Nanti dapat kita lihat di video kakak tingkat kalian. Kalau yang kiri itu penetrometer yang menusukkan jarum, dan posisinya seperti ini ya, menusukkan jarumnya ke arah bawah. Bedanya antara penetrometer yang kanan dengan yang kiri, kalau yang kiri itu ada waktu yang digunakan untuk mengukur tingkat kelunakan pangan, jadi itu nanti masuk ke rumus. Kalau yang kanan itu tidak pakai waktu, jadi prinsipnya berdasarkan
si jarum itu menembus hingga indikator yang lingkaran di tengah ini. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi beda di rumusnya. Ini alat yang kedua, ini lebih canggih lagi tentang texture profile analyzer atau disingkat dengan TPA. Nanti ini yang probe ini itu nanti akan dikenai gaya ke produk pangan yang kita letakkan di sini. Nah, saat si probe dan adhesive ini menyentuh si produk pangan ini, nanti akan terukur berapa tingkat kelunakannya misalnya, atau berapa tingkat kelihatan atau kekompakan produk atau bahan pangan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Untuk lebih jelasnya dapat menyimak video yang sudah saya lampirkan di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.